Anda punya naskah bagus, sudah selesai, dan Anda yakin bahwa itu adalah karya terbaik Anda, tapi Anda tidak mempublikasikannya. Anda bingung bagaimana cara untuk menyampaikan karya Anda itu kepada pembaca. Oke? Nah, bertemu lagi dengan saya Anang YB dari penulisbuku.com. Halo, ketemu lagi dengan saya Anang YB dari penulisbuku.com. Senang bisa bertemu dengan Anda di kelas self-publishing bagian pertama. Kita akan membedah banyak hal tentang seluk-beluk bagaimana menerbitkan naskah Anda sendiri tanpa melalui penerbit, dan Anda bisa meraih sukses, mendapat banyak pembaca, dan buku Anda terjual dengan hasil menggembirakan. Bagaimana caranya? Oke? Bareng-bareng ya, kita simak di pelatihan ini. Apa jadinya kalau sebuah karya tulis yang sudah Anda bikin dengan susah payah, Anda menghabiskan banyak waktu, Anda menghabiskan sekian banyak energi Anda, tetapi Anda hanya menyimpannya di dalam hard disk komputer Anda? Atau Anda sudah bercerita ke banyak orang bahwa Anda sudah menulis, tetapi berbulan-bulan kemudian karya Anda tetap tidak sampai kepada pembaca Anda. Ini kasus yang banyak terjadi, banyak dialami oleh teman-teman saya. Bahkan saya pun mengalami juga. Tapi dulu, ada banyak alasan kenapa naskah tidak sampai kepada pembacanya. Pertama, bisa jadi si penulisnya adalah penulis baru. Dia tidak memiliki cukup kepercayaan diri untuk membawa naskahnya kepada penerbit atau untuk mempublikasikannya di media-media sosial yang dia memiliki akunnya. Alasan lain, dia mungkin sudah mencoba memasukkan naskahnya ke penerbit umum, memasukkan di sana, menunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai setengah tahun, dan keputusannya apa? Setelah menunggu sekian lama, ternyata penerbit menolak naskah dia. Dia mencoba lagi kirim ke penerbit lain yang kata temannya lebih gampang. Tetap dia coba lagi, menunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan setelah 3 bulan keputusannya sama. Naskahnya ditolak. Sakit ya ditolak berkali-kali ya? Ya enggak? Nah, ditolak naskahnya sekali, 2 kali untuk naskah yang sama. Bahkan mungkin ketika punya naskah kedua, itu pun susah juga untuk tembus ke penerbit. Apa yang harus dilakukan? Kasus yang lain adalah ketika seseorang memang tidak berniat untuk memasukkan naskahnya ke penerbit umum. Dia coba mencari cara agar naskah itu bisa sampai ke pembaca dengan cara yang lebih ringkas, tidak melalui prosedur yang panjang, tidak melalui proses-proses seleksi yang menyebalkan. Syukur-syukur begitu selesai draftnya, selesai disunting, kemudian dia layout, dia buat covernya, kemudian dia masukkan ke percetakan, dan dia bisa menjual kepada ribuan teman dia yang ada di media sosial. Tapi bagaimana caranya untuk bisa melakukan itu? Kasus yang ketiga adalah ketika Anda membuat sebuah buku kenangan untuk ayah atau ibu yang Anda cintai, atau Anda mencatat kisah-kisah sukses, perjalanan-perjalanan lucu dari putra-putri Anda, dan Anda hanya ingin mencetak naskah Anda mungkin 10-20 biji saja. Apakah itu dimungkinkan? Nah, kalau 3 hal itu ada di dalam kehidupan Anda, salah satunya saja, maka Anda sudah ada di kelas yang tepat, kelas self-publishing. Saya Anang YB pernah mengelola layanan self-publishing sekian tahun yang lalu ketika belum banyak orang membuat penerbitan-penerbitan indie, belum banyak percetakan-percetakan print on demand. Saya lakukan itu bertahun-tahun, dan ketika itu saya bisa membantu puluhan penulis dalam waktu sebulan. Jadi
ketika itu seolah-olah belum ada pesaingnya gitu ya. Nah, saya ingin membagikan itu kepada Anda yang memang ingin mencetak bukunya, menerbitkan karya tulisnya secara mandiri. Seberapa susah? Yuk simak terus kelas ini, dan saya Anang JW dari penulisbuku.com siap menemani Anda, siap menjadi teman diskusi Anda. Oke, semoga menyenangkan.